Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Tuan Tanah adalah dewa. Bab 175. Berhenti. Saat dia mendekat, Ning Haichuan merasa bahwa Qin Ming tampak familiar. Dia melihat lebih dekat dan mengenali siapa orang itu. Dia buru-buru memanggil Wang Yangliang untuk berhenti, tetapi sudah terlambat. Tamparan Wang Yangliang telah ditarik, dan dia sepertinya melihat Qin Ming berlutut dan memohon belas kasihan setelah dipukuli olehnya, dengan senyum sinis di bibirnya seolah-olah dia telah membalas dendam yang besar. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Ming akan memiliki keberanian untuk melawan ketika dikelilingi oleh sekelompok preman yang kuat. Pak, bagaimana Qin Ming bisa dipukul oleh gangster kelas bawah seperti Wang Yangliang? Dia menamparnya 2 kali terlebih dahulu, diikuti dengan 2 tamparan keras. Wang Yangliang dicambuk lalu diputar lagi, mengeluarkan seteguk darah bercampur beberapa gigi, seluruh gusinya kendur, dan pipinya langsung membengkak seperti kepala babi. Dia membantunya mencegahnya jatuh di tempat. Saudara Qin, ada banyak kesalahpahaman tentang hari ini, dan Liang Zi juga telah mempelajari pelajaran yang pantas dia dapatkan, mengapa tidak membiarkannya begitu saja? Setelah mengenali Qin Ming, Ning Haichuan tiba-tiba merasa pusing, tidak hanya terpesona. Ya, dia tidak ingin berkonflik langsung dengan Qin Ming dan berdamai. Aku bukan saudaramu, jangan dekat-dekat denganku. Aku di sini khusus untuk menghajar orang hari ini. Karena kamu ingin melampiaskan amarahmu pada orang ini, aku tidak akan membiarkan siapapun pergi. Ayo pergi bersama. Qin Ming tampak seperti seorang master, dia membuka postur tubuhnya, meletakkan tangan kanannya di belakang punggung, dan membuat pukulan provokatif dengan tangan kirinya. Jangan bilang aku menindas orang lain, aku akan membiarkanmu memiliki 1 tangan dan 2 kaki. Ini. Wajah Ning Haichuan menjadi gelap. Sikap Qin Ming jelas tidak baik, dan dia sangat sombong, tapi dia bukanlah seseorang yang bisa diganggu. Seperti kata pepatah, orang yang menyerang lebih dulu adalah yang terkuat, dan orang yang menyerang terakhir itulah yang terjadi. Ning Haichuan tahu bahwa Qin Ming sulit untuk dihadapi, jadi dia mengikuti teriakan itu dan memukul perut Qin Ming dengan cepat dan keras. Sebuah pukulan atas. Qin Ming tidak mundur tetapi maju, menggunakan kekuatannya untuk melawan, membiarkan pukulan Ning Haichuan mengenai dia. Bang! Ning Haichuan merasa seperti terkena benda keras seperti batu. Jika itu orang normal, dia pasti akan jatuh ke tanah jika dia meninjunya, dan dia terkejut. Sebelum Ning Haichuan dapat menarik tinjunya dan mengubah gerakannya, Qin Ming meraih kerah leher Ning Haichuan dengan tangan kirinya, dan pada saat yang sama, dia memukul dada Ning Haichuan dengan bahunya. Bang! Ning Haichuan tidak bisa menghindarinya dan merasakan sakit yang menusuk, sangat tercekik hingga dia tidak bisa bernapas untuk beberapa saat. Saat berikutnya, Qin Ming mengangkat tangannya dan memukul punggung Ning Haichuan dengan siku lainnya. Plop! Ning Haichuan segera jatuh ke tanah dengan rapi, dan akan sulit untuk bangun untuk sementara waktu. Kamu bahkan tidak bisa melakukan 3 gerakan dengan 1 tanganku. Kamu rentan terhadap 1 pukulan. Kamu terlalu lemah. Kata-kata ini sangat kasar di telinga Ning Haichuan, dan wajahnya menjadi merah dan putih. Bukan karena aku terlalu lemah, tapi kamu terlalu mesum, oke. Dalam sekejap mata, bosnya dikalahkan, dan lawan hanya menggunakan 1 tangan. Para preman di sekitarnya semua terkejut, mengetahui bahwa mereka telah bertemu dengan seorang ahli top, dan mereka mungkin juga tidak beruntung. Apakah kamu dalam keadaan linglung di tengah pertempuran, menunggu untuk dikalahkan? Qin Ming mencibir dengan jijik, menggerakkan tinjunya dan menjatuhkan salah satu preman yang tertegun itu. Saudaraku, berkumpullah. Preman-preman ini tidak cukup bodoh untuk tidak melawan setelah dipukuli. Saat seseorang berteriak, mereka menyerang hampir bersamaan. Setengah dari mereka meninju dan setengah menendang, menyerang tubuh Qin Ming di mana-mana, cepat dan keras, angin kencang. Mereka ada di sekitar, dan kamu sekilas dapat mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang tua yang sedang berkelahi. Qin Ming sepertinya tidak punya cara untuk menghindarinya, dia hanya bisa terkena pukulan. Tentu saja, dia tidak akan dipukul dengan mudah. Tubuhnya tiba-tiba melintas dan secara tak terduga melewati celah di antara kedua tinju itu. Mengalahkan pengepungan dan bergegas keluar kerumunan. Yang pertama, saat dia lewat, Qin Ming membalikkan tangan kirinya menjadi telapak tangan dan memukul bagian belakang leher penjahat terdekat di sebelah kiri. Pria itu tiba-tiba merasakan sakit yang parah di lehernya, penglihatannya menjadi hitam, dan dia pingsan. Saat preman di sebelah kanan berbalik, pedang Qin Ming tiba. Pria ini juga terkena pukulan di leher dan langsung jatuh pingsan. Para gangster ini semuanya veteran pertarungan 1 lawan 3, tapi tidak cukup hanya melihat siapa lawan mereka di depan Qin Ming. Agar tetap aktif lebih lama, Qin Ming meletakkan tangan kanannya di belakang punggungnya dan berhenti melakukan tendangan. Dia hanya menggunakan tangan kirinya untuk melawan musuh tanah 1 demi 1. 2 atau 3 menit kemudian, kecuali Qin Ming yang masih berdiri, semua orang tergeletak di tanah. Yang beruntung pingsan, tetapi yang tidak beruntung terluka dan menjerit kesakitan. Untungnya, Qin Ming penuh belas kasihan dan tidak mematahkan tulang mereka, tetapi hanya membuat mereka sangat sakit hingga sulit untuk berdiri. Membosankan. Kamu bahkan tidak bisa menanggapi 3 gerakanku dan kamu masih memiliki keberanian untuk membantu orang lain. Tersesat.
Qin Ming berteriak dengan dingin, kembalilah dan beritahu Su Feng bahwa jalan ini akan menjadi wilayahku mulai sekarang. Jika Anda berani mengirim siapapun lagi, datang dan kumpulkan biaya perlindungan dan biarkan Anda masuk sambil berdiri dan pergi berbaring. Ayo pergi. Ning Haichuan mampu mencapai titik ini dengan kemampuannya sendiri. Dia bukanlah tipe gangster yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat Qin Ming. Apa yang terjadi hari ini dia hanya bisa mengakui kekalahan dan pergi dengan putus asa bersama semua bawahannya. Banyak pedagang kecil yang berkumpul untuk menyaksikan kemeriahan tersebut, namun karena Yin Wei para gangster tersebut, mereka semua menyaksikan dari kejauhan dan tidak berani melangkah maju. Bagus sekali, menyegarkan sekali. Seharusnya seseorang menangani para bajingan ini dan menyuruh mereka mengumpulkan uang perlindungan dengan niat jahat. Baru setelah Ning Haichuan dan yang lainnya pergi dengan mobil, para pedagang yang menyaksikan kegembiraan itu berani memberikan tepuk tangan, berharap mereka bisa naik dan menghilangkan bau mulut mereka sekarang. Saudara Ning, siapa anak itu? Mengapa dia begitu kuat? Setelah masuk ke dalam mobil, Wang Yangliang sadar dan bertanya tidak yakin. Ning Haichuan kehilangan muka, wajahnya muram, dia mendengus dingin, dan berkata dengan marah, mulai sekarang, perekrutan akan menjadi hal yang utama. Jangan menyinggung siapapun. Jika Anda ingin mati, jangan libatkan kami sebagai pendukung. Sialan, kamu sampah sekali, apa hubungannya denganku? Wang Yangliang dipukuli tetapi masih marah, dan dimarahi lagi, yang membuatnya semakin tidak bahagia. Dia diam-diam mengutuk Ning Haichuan di dalam hatinya karena reputasi palsunya buruk sekali. Alih-alih melampiaskan amarahnya, dia malah dihukum. Dia adalah Qin Ming yang sendirian membubarkan geng macan hitam. Astaga, itu dia. Saat pertama kali mendengar Qin Ming mengumumkan nama keluarganya, Wang Yangliang merasa nama itu terdengar familiar, tapi dia sangat marah sehingga dia tidak terlalu memikirkannya orang di sebelahnya, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Kamu sangat tidak beruntung selama 8 kehidupan. Mengapa kamu bertemu dengan dewa kematian ini? Kurasa aku tidak akan bisa membalaskan dendammu untuk sementara waktu. Beberapa gigi Wang Yangliang tanggal dan merasakan sakit yang luar biasa. Dia turun dari mobil bersama adik-adiknya dan pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Saudaraku, bagaimana kabarmu? Apakah kamu membantumu melampiaskan amarahmu? Saat ini, Wang Meizi menelepon untuk menanyakan situasinya. Jangan sebutkan itu. Wang Yangliang menghela nafas berat dan berkata dengan wajah sedih, orang yang memukulku adalah Qin Ming, dan dia juga menjaga orang-orang yang dikirim oleh saudara iparku. Itu artinya aku tidak melampiaskan amarahku padamu. Mereka hanyalah orang-orang yang tidak berguna. Aku akan meminta saudara Feng untuk mengirim orang yang lebih berkuasa. Tunggu saja. Saudari, lupakan saja, saya menganggap diri saya tidak beruntung. Wang Yangliang tidak punya nyali untuk menantang Qin Ming lagi, kecuali dia meminum obat yang salah dan tidak ingin hidup lagi. Saya meninggalkan jalan jajanan dan sekarang di rumah sakit. Bahkan jika saya mengirim seseorang ke sana, saya tidak dapat menemukan anak itu. Mari kita bicarakan nanti. Di mana kamu terluka? Mengapa kamu begitu tidak jelas saat berbicara? 4 gigi saya tanggal dan saya sedang menunggu untuk menemui dokter gigi. Aku memukulmu dengan sangat buruk, aku harus membalaskan dendammu. Aku akan pergi menemuimu segera. Wang Meizi tidak tahu seberapa kuat Qin Ming, dia juga tidak pernah mendengarnya hanya ingin menjaga Su Feng. Anda dilayani dengan baik, dan Anda mendapatkan apapun yang Anda inginkan. 20 menit kemudian, seorang gadis dengan tinggi 1,65 meter, rambut panjang bergelombang modis, mengenakan gaun pendek berwarna biru, dengan payudara bangga, pinggang ramping, stocking hitam di kakinya, sepatu hak tinggi kristal, dan sebuah genggam seorang wanita dengan LV tas kulit, gaun centil dan wangi harum berjalan ke ruang tunggu rumah sakit. Orang tersebut adalah Wang Meizi, dia menemukan Wang Yangliang yang sedang menjalani perawatan di dokter gigi. Melihat ekspresi menyedihkan dari pipi kakaknya yang merah dan bengkak, dia merasa patah hati dan ingin melampiaskan amarahnya pada kakaknya apapun yang terjadi dan menelepon Su Feng. Saudara Feng, orang yang kamu kirim tidak melampiaskan amarahnya kepada saudaraku. Dia dipukuli lagi dan beberapa giginya tanggal. Aku tidak peduli. Kamu harus membalaskan dendamnya, kalau tidak aku tidak akan bisa menelannya. Nafas ini, seru Wang Meizi. Dia berkata dengan suara centil. Setelah Ning Haichuan kembali, dia melaporkan masalah tersebut kepada Su Feng. Ketika dia mengetahui bahwa itu adalah Qin Ming, Su Feng harus menyerah untuk sementara. Aku pasti akan membalaskan dendam saudaramu, tapi dia tidak mudah untuk dihadapi. Kamu harus menunggu beberapa hari. Tidak, aku hanya saudara kandung. Jika kamu tidak merasa kasihan padaku, aku masih merasa kasihan padanya. Aku tidak sabar menunggu 1 hari pun. Dia harus membayar harga yang pantas dia terima hari ini. Baiklah sayang, jangan marah. Ada beberapa hal yang belum kamu mengerti. Akan kuceritakan secara detail saat kamu datang menemuiku malam ini. Su Feng memiliki banyak wanita. Meskipun Wang Meizi terbilang cantik, dia bukanlah yang tercantik di antara mereka. Namun, Wang Meizi tahu bagaimana menggunakan tubuhnya untuk melayani pria, dan dia membuat Su Feng gembira setiap saat sangat mencintainya.
Beberapa waktu yang lalu, Su Feng menyimpan dendam setelah diperas oleh Qin Ming untuk merampas banyak properti, tetapi dia tidak berani berkonflik langsung dengan Qin Ming, jadi dia menggunakan beberapa cara berbahaya di belakang punggungnya. Ayah Wei Wei ditipu jutaan orang, yang dihasut oleh Su Feng. Dia kemudian mengirim orang untuk menculik Wei Wei dan mengirimnya ke klub malam Xian Lerenjian untuk memprovokasi konflik antara Qin Ming dan Geng Xinglong. Pada malam Wei Wei diselamatkan oleh Qin Ming, Su Feng mendapat berita tersebut. Meskipun Geng Xinglong gagal melakukan apapun terhadap Qin Ming, tindakan Qin Ming di klub malam sama saja dengan tamparan di wajah Geng Xinglong. Su Feng telah berhasil memperdalam konflik antara Qin Ming dan Geng Xinglong. Selama dia diam-diam menambahkan bahan bakar ke dalam api, tidak akan lama lagi keduanya akan bertarung sampai mati. Saat dua harimau bertarung, salah satunya akan terluka. Tidak peduli siapa yang menang pada akhirnya, yang ada hanyalah keuntungan dan tidak ada kerugian bagi Su Feng. Bab 176. Ketika Lao Liu meninggal secara tak terduga, Liu Wenjing patah hati. Qin Ming memberinya liburan tanpa batas dan dia bisa kembali bekerja ketika dia merasa lebih baik. Akibatnya, hanya Qin Ming yang tersisa di kantor yang luas, yang membuatnya semakin bosan. Karena tidak melakukan apapun, dia naik lift ke lantai atas dan berjalan ke sekretariat presiden. Di mana Direktur Bai? Saya ingin bertanya padanya tentang masalah yang berhubungan dengan pekerjaan. Qin Ming berkata dengan serius kepada wanita cantik berambut pendek di dekat pintu. Jika kamu butuh sesuatu di dalam, tanyakan saja, kami tidak akan mengganggumu. Wanita cantik berambut pendek itu mengerucutkan bibirnya dan tersenyum genit, sambil menunjuk ke kamar suite. Mengenai skandal antara Qin Ming dan Bai Linglong, tidak ada seorang pun di sekretariat presiden yang mengetahuinya, dan wanita cantik lainnya semuanya menunjukkan senyuman ambigu. Beberapa waktu lalu, ada rumor bahwa Qin Ming adalah tunangan Gu Qingyi, namun tidak ada yang melihat keduanya melakukan perilaku mesra dengan mata kepala sendiri. Pikiran saya tidak sehat. Saya memiliki masalah pekerjaan yang sangat penting dengan Direktur Bai. Jangan memikirkannya dengan cara yang salah. Qin Ming menjelaskan beberapa kata dengan cara yang halus dan mengetuk pintu kantor suite. Silakan masuk. Suara lembut dan menawan Bai Linglong terdengar dari dalam ruangan. Qin Ming membuka pintu dan melihat Bai Linglong mengenakan gaun putih yang elegan. Rambut panjangnya dengan santai tergantung di bahunya. Matanya mengikuti tubuh yang melengkung dan anggun, terus ke bawah, dan mendarat di kaki yang ramping. Bai Linglong tidak memakai sepatu apapun, kakinya telanjang di lantai kayu, dan sepatu hak tingginya diletakkan di sampingnya. Mengapa kakimu terkilir? Qin Ming memperhatikan pergelangan kaki Bai Linglong memar dan bengkak, yang sangat merusak keindahan kakinya. Aku berjalan terlalu cepat dengan sepatu hak tinggi dan tanpa sengaja diriku terkilir dalam perjalanan ke tempat kerja. Bai Linglong mengeluh dengan marah, kamu masih tahu bagaimana cara peduli padaku. Tentu saja, kamu adalah pacar palsuku. Aku tidak peduli. Siapa yang peduli padamu? Apakah kamu mengandalkan menteri katak sapi itu? Qin Ming berkata sambil tersenyum. Jangan bilang padaku, terkadang aku merasa katak itu lumayan. Itu lebih baik daripada beberapa orang yang datang menemuiku sesekali dan melupakanku di suatu tempat ketika mereka tidak ingat. Kalau ada yang bisa melupakan wanita secantik kamu, itu pasti bukan laki-laki. Puff. Bai Linglong tidak bisa menahan diri dan tertawa terbahak-bahak. Mulutku terasa seperti madu. Apa ada yang salah dengan adikku? Saya mendengar bahwa kaki Anda terkilir, dan saya datang ke sini untuk menemui Anda. Apakah ini masalah besar? Qin Ming berjalan mendekat, setengah berjongkok, dan dengan lembut mengangkat kaki giok halus Bai Linglong. Jangan bergerak. Aku sering mematahkan tulang kucing liar. Mungkin aku bisa membantumu menyembuhkannya. Kamu. Bai Linglong pura-pura marah dan memutar matanya. Kamu memperlakukan adikku seperti kucing liar. Ah. Saat Bai Linglong sedang berbicara, pergelangan tangan Qin Ming bergerak, dan Bai Linglong merasakan sakit yang menusuk di pergelangan kakinya, seolah-olah pergelangan kaki yang terkilir telah terputus lagi. Bersikaplah lembut, itu menyakitkan bagiku sampai mati. Semua tulangnya tidak sejajar, dan saya tidak tahu bagaimana cara pergi ke rumah sakit. Saya menjadi cacat. Saya khawatir saya tidak akan menikah, tegur Qin Ming, melepaskan tangannya dan berkata, bagaimana perasaanmu sekarang? Rasa sakitnya jauh lebih ringan. Pergelangan kaki Bai Linglong hanya merasakan sakit yang menusuk, dan ketika dia memutarnya sedikit, tidak terlalu sakit. Anda harus tahu bahwa ketika dia pertama kali terkilir, dia tidak berani berjalan kakinya. Apa yang saya lakukan barusan adalah mengatur ulang tulang pergelangan kaki Anda. Saya akan mencubitnya lagi, jika tidak, Anda berisiko menjadi cacat. Qin Ming menggunakan tangan kirinya untuk menahan kaki giok Bai Linglong, dan meremasnya dengan lembut dan terampil dengan tangan kanannya. Berdiri. Bah, kamu mulut gagak, aku dikutuk menjadi cacat olehmu, dan aku akan bergantung padamu selama sisa hidupku. Andalkan aku. Kebetulan keluargaku masih merindukan seorang gadis cantik dengan suara manis dan keterampilan yang kuat, yang bisa memasak dan menghangatkan tempat tidur. Kata Qin Ming sambil tersenyum buruk. Mesum. Bai Linglong meludah. Bahkan jika aku tahu cara menghangatkan tempat tidur, aku tidak akan menghangatkannya untukmu. Aku khawatir kamu tidak akan melakukannya. Kakak, aku belum pernah makan daging babi, dan aku belum pernah melihat babi melarikan diri. Apa susahnya ini?
Seorang wanita bisa melakukannya. Bai Linglong berkata dengan nada menghina. Oh. Mata Qin Ming bersinar dan dia bertanya dengan penuh minat, di mana kamu pernah melihatnya? Aku. Kata-kata terakhir hampir keluar, tapi Bai Linglong buru-buru mengubah kata-katanya, ayo, kamu masih muda, aku tidak bisa memberitahumu. Menurutmu seberapa muda aku? Kata Qin Ming tidak yakin. Bai Linglong melihat ke atas dan ke bawah beberapa kali, dan dengan sengaja berkata dengan nada meremehkan, semuanya kecil. Kamu belum melihatnya, bagaimana kamu tahu? Kak, aku sudah membaca banyak sekali orang, kamu tidak perlu mencari tahu, Dou Ding kecil. Apakah kamu tidak tahu bahwa kata-kata ini melukai harga diri seorang pria? Qin Ming memunculkan senyuman jahat di bibirnya, tiba-tiba berdiri, meletakkan tangannya di sandaran tangan kursi, perlahan membungkuk dan menatap Bai Linglong dengan mata menyipit. Dengan matanya yang indah, dia mengucapkan kata demi kata, saya pikir hari ini perlu untuk memberitahu Anda apa itu pria sejati. Jangan main-main. Ini adalah kantor, dan ada banyak orang di luar. Bai Linglong merasakan penindasan yang kuat dan tanpa sadar mundur, tetapi dengan sandaran di belakangnya, tidak ada ruang untuk bersembunyi. Maksudmu aku bisa main-main saat aku tidak di kantor? Kata Qin Ming sambil tersenyum main-main. Kakak, aku khawatir kamu memiliki hati pencuri tetapi bukan keberanian pencuri. Bai Linglong tiba-tiba berdiri tidak seperti biasanya, menegakkan dadanya, dan mengambil inisiatif untuk mendekat. Dia tidak lebih dari 5 inci dari wajah Qin Ming, dan mata mereka bertemu. Hei, kamu benar. Qin Ming segera dikalahkan, setengah berlutut di tanah, lalu mencubit kaki Bai Linglong. Aku tahu apakah kamu memiliki hati pencuri atau tidak, mari kita lihat apakah kamu berani menggodaku di masa depan. Bai Linglong merasa kecewa, dan sedikit kebencian muncul di matanya. Kak, aku salah, kenapa aku tidak mengubahnya? Mengakui kesalahanmu bisa membantumu berkembang pesat. Ya, dia adalah anak yang baik. Saat Qin Ming meremas, Bai Linglong secara bertahap merasakan sensasi kesemutan di pergelangan kakinya. Rasa sakitnya menjadi semakin ringan. Kakak, bisakah kamu berhenti berteriak seperti itu? Itu dapat dengan mudah menyebabkan kejahatan. Terangan pelan yang berminyak terdengar di telinga Qin Ming, membuatnya merasa lemas, dan kekuatan di tangannya tiba-tiba menjadi lebih ringan. Siapa yang membuatmu begitu nyaman untuk meremasnya? Bai Linglong berkata terus terang. Itu salahku, aku akan memperbaikinya. Qin Ming sepertinya mengakui kesalahannya dan melepaskan tangannya. Kenapa kamu tidak berhenti mencubit? Aku belum cukup menikmatinya, lanjutkan. Kamu bersenang-senang, dan aku kelelahan. Qin Ming melambaikan tangannya, itu saja untuk hari ini. Kita akan melanjutkannya besok. Aku akan memijatmu beberapa kali. Kamu pasti akan pulih dalam seminggu. Ingat, kamu bisa jangan lakukan apapun sampai kamu benar-benar sembuh. Pakailah sepatu hak tinggi dan jangan melakukan olahraga berat, jika tidak kamu akan menjadi timpang dan kami tidak akan bertanggung jawab. Oke. Bai Linglong mengangguk patuh, saya ingat. Setelah Qin Ming mengatur dan menguleni tulang, keselio Bai Linglong pada dasarnya baik-baik saja. Keselio otot semacam ini tidak dapat disembuhkan dalam sehari dan membutuhkan latihan, yang hanya memberi Qin Ming kesempatan untuk melanjutkan. Pulang kerja. Setelah itu, Qin Ming mengirim Gu Qingyi pulang lebih awal dan kemudian pergi ke klub Honglian. Karena hari ini adalah hari terakhir Tianying membantu San Wu memberikan ultimatum kepada Situ Honglian. San Wu pasti akan memimpin orang untuk merebut wilayah itu di malam hari. Sekarang Situ Honglian telah menjadi istrinya, Qin Ming tidak bisa mengabaikannya. Belakangan ini, Qin Ming selalu menggunakan alasan berkencan untuk mendesak Gu Qingyi pulang kerja lebih awal setiap hari, memaksa Gu Qingyi pulang dan bekerja lembur. Tapi Gu Qingyi tidak bertanya terlalu banyak kepada Qin Ming tentang apa yang akan dia lakukan, merasa bahwa dia tidak punya hak untuk ikut campur dalam kehidupan pribadi orang lain. Saat senja tiba, kehidupan malam kota yang penuh warna dimulai, dengan pejalan kaki di jalan dalam kelompok kecil, ramai dan semarak. Namun, klub Honglian sangat sepi. Diumumkan bahwa klub itu akan ditutup selama 1 hari. Hanya ada beberapa staf yang diatur secara khusus di seluruh klub Nuoda. Puan Qin, Anda di sini. Penjaga gerbang berkata dengan hormat ketika dia melihat Qin Ming menaiki tangga. Terima kasih atas kerja keras Anda, semuanya. Qin Ming menyapa dengan sopan dan berjalan masuk dengan santai. Puan Qin memang orang di belakang presiden. Dia tidak sombong sama sekali dan mudah didekati. Dia jauh lebih baik daripada bos geng yang sombong. Tidak, bagaimana bos yang mendominasi itu bisa dibandingkan dengan Tuan Qin? Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Di lobi klub, Situ Honglian yang mempesona dengan gaun merah panjang duduk di sofa, seperti seorang presiden, yang berpakaian rapi, berdiri di belakangnya. Duduk di sebelahnya adalah Jiang Dali yang berotot. Tidak lama setelah Red Lotus Society didirikan, Jiang Dali dipromosikan menjadi wakil presiden. Dia pada dasarnya bertanggung jawab atas semua kontak dengan berbagai geng. Ada juga sekelompok pemuda energi dengan rompi hitam berdiri di aula, semuanya dengan ekspresi serius, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Seluruh klub Honglian siap menghadapi musuh, dan suasananya tampak suram, menandakan bahwa badai akan datang. Puan Qin. Jiang Dali buru-buru berdiri untuk menyambutnya. Melihat kedatangan Qin Ming, dia merasa seolah-olah telah menemukan tulang punggungnya dan merasa nyaman.
Saat ini, geng Elang Langit adalah yang dominan di distrik Nancheng. Tidak sulit untuk mencaplok Hong Lian, tetapi Jiang Dali merasa selama Qin Ming ada, geng Elang Langit tidak akan pernah mendapatkan keuntungan apapun. Saudara Qin. Situ Hong Lian maju dengan wajah gembira dan meraih lengan Qin Ming dengan penuh kasih sayang. Tindakan ini juga membuktikan rumor bahwa dia adalah wanita Qin Ming. Semuanya, santai saja. Jika Anda menganggap Sky Eagle Gang terlalu serius, pertama-tama, Anda telah kalah dalam pertempuran secara psikologis. Qin Ming melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum. Bahkan jika orang-orang yang hadir belum pernah bertemu Qin Ming, mereka semua telah mendengar tentang tindakan heroik Qin Ming yang membunuh Lei Heihu sendirian. Ada senyuman di wajahnya yang tegang dan dia perlahan-lahan menjadi rileks. Jiang Dali diam-diam mengagumi, dalam menghadapi musuh yang kuat, dia masih tenang, dan dia sama sekali tidak menganggap serius geng Elang Langit. Dia memang seorang master super. Kami belum pernah melihat dunia, tidak seperti Anda yang telah mengalami banyak badai dan ombak. Situ Hong Lian tersenyum cerah, seperti 100 bunga bermekaran, mempesona dan menawan. Saudara Qin, kamu akan bertanggung jawab malam ini, duduklah di sini. Anda adalah ketua masyarakat Hong Lian. Saya tidak berani menjadi pemimpin. Tidak ada orang lain yang bisa menggantikan Anda. Qin Ming mengedipkan mata dan meminta Situ Hong Lian untuk duduk di kursi pemimpin di sisi lain, dia memiliki sikap menghormati Situ Hong Lian. Situ Hong Lian memahami bahwa Qin Ming melakukan ini untuk menonjolkan statusnya dan membangun prestise. Dia harus mengagumi perhatian Qin Ming terhadapnya dimanapun, dan hatinya semanis madu. Bersambung.